Oh my gosh, don't feel just like a model right there. We're looking Thank very you. high fashion Indeed, today. our friends Nella and Kim, thank you very much. But Thank you guys. we've seen a lot of fashion weeks right now. Of course. The very special. mecca of fashion weeks in the world. You got Yeah. New York Fashion Week, Milan Fashion Week, Paris Paris. Fashion Week. Yeah. A lot of Indonesian designers now showcasing their collection, their brand also. Yeah, we are very proud to wear one course. today because on this special day, on this very special occasion today, the 3rd anniversary of Sihombing Show, joining with us in the studio here, and we're wearing one of his design is Indonesia's cool. very own designer, Merdi Sihombing. That's right. So he is known for promoting the beauty of traditional ulos cloths from North Sumatra to the world. So without further ado, let's invite Abang Merdi Sihombing. Hora! Hi! Thank you Here so it is, much for Abang. Came all the way from United States to Indonesia again and being here in the studio. Come, I please. like your style, yeah. Oh, Our style. Yeah. Thank you for styling us, Very right? New Ness? Year, very New Year. Oh, love this. We're Very like, high fashion, silakan. Silakan Bang Merdi. welcome. Nah, kita ngobrol-ngobrol hari ini karena udah banyak banget yang dibawa dan Yes. kita pun memakai baju yang luar biasa keren. I feel like a apa ya, royalty gitu loh. I'm too sexy for me. Oh. Nah, mungkin boleh dijelasin nih, karena Bang Merdi ini kan dikenal sebagai pelestari dari kain ulos. Bagaimana sih perjalanannya sejauh ini mempromosikan ulos sebagai salah satu apa ya, kain yang harus dibanggakan oleh orang Indonesia? Jadi sebenarnya gini, karena saya itu benar-benar origin orang Batak ya. Nah, nama saya kan, kamu manggil saya namanya juga pasti Sihombing, my nickname ya. So, yeah, this is my tanggung jawab, responsibility Yes. to bring the ulos. It's not only for the for the ritual, tapi juga kepada gaya hidup, fashion untuk interior dan kemudian fashion tuh. Jadi 2008, 2007 saya dapat grant dari sebuah perusahaan penghasil fiber dari Australia. Boleh disebut nggak? Boleh dong. Namanya Lenzing. Oh. Nah, di Indonesia mereka tuh established 25 tahun dengan nama South Pacific Viscose. Waktu itu kita campaign tentang sustainable for the future. Iya. Kayaknya 2008 udah bicara itu. Iya. Orang sekarang baru ngomong sustainable. Nah, fiber mereka itu adalah fiber yang dinamakan the new age fiber yang ramah lingkungan dan tidak mengandung toksit. Oh. Nah, lalu itu dipintal jadi benang dan kemudian ditenun menjadi ulos. Ya. Jadi dengan konsep waktu itu revival dan reinvent. Jadi ulos-ulos yang lama itu yang udah hilang, kita hadirkan kembali dengan konsep benar-benar seperti yang zaman dulu tapi dengan fiber mereka. Ya. Lalu kita buat reinvent, kita hadirkan kembali kejayaan ulos tapi dalam bentuk yang kekinian yaitu songket. Oke, kalau gitu yang paling membedakan kain Indonesia atau tenun Indonesia dibandingkan dengan kain-kain lain begitu ya yang ada di dunia, karena kita tahu juga kalau misalnya batik itu juga Afrika juga memiliki gitu. Apa sih sebenarnya Bang yang bisa langsung, oh ini distinct nih, ini gitu perbedaan signifikannya? Nah, sebenarnya agak susah ya karena juga banyak motif-motif yang sama itu ada di budaya-budaya yang ada di luar Indonesia. Gitu loh. Karena memang semuanya mempengaruhi. Betul. Proses dagang itu yang membawa budaya itu berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Iya. Yes. Nah, kalau bicara mengenai proses dagang nih Bang, kemarin baru menampilkan beberapa busana di New York Fashion Week. Mungkin boleh dijelaskan waktu kemarin tuh apa sih yang dibawa ke sana dan bagaimana sih tanggapan mereka? Ulos apa yang ditampilkan juga, Bang? Oh, jadi gini, ulos jadi gini. Pertama ketika kita udah dinyatakan kita bisa ikut di New York Fashion Week melalui agent kita. Yes. Jadi agent kita itu yang namanya Indonesian hanya dia itu membawa kita ke ajang New York Fashion Week the show. Yes. Tapi untuk ke bisnis karena kan dia nggak punya toko di sana. Iya. Dia nggak punya toko. Idealnya harus yang membawa agent kita dia punya toko. Jadi barang kita dibeli sama dia atau display di sana. Lalu kemudian kita dikasih trend forecasting. Trend forecasting itu acuan ke depan itu 5 bulan ke depan itu tren yang berlaku misalnya spring summer 2024. Yes. Itu udah dikasih tahu dari mulai pakaian dalamnya, fabriknya, motifnya, cuttingnya, kemudian dressnya, celana, semua situ.
dari tekstilnya juga dengan konsep yang harus dikerjakan. Misalnya di situ ada bohemian. Nah kalau ngomong bohemian kan Indonesia punya tuh nih tas bohemian nih. Banget. Yeah. Banyak banget kayaknya. Lucu. Tuh, gemes. ini purun yang kalau kita bicara tentang perubahan iklim, ini kita bicara tentang bagaimana kita harus menjaga lahan gambut. Sekarang kan lagi kebakaran nih lahan gambutnya. Betul. Nah ini kita bicara tentang fashion versus perubahan iklim, climate change. Nah, karena ini udah dialih fungsikan nih hutan gambutnya ini menjadi hutan industri. Lalu kemudian ini dikerjakan krosenya sama ibu-ibu di kota besar. Bagus ya. Tuh, dalamnya juga kalau mau itu harus yang rapi, yang Dilihat bagus ya. gitu, Ini dilihat. standar yang Dalamnya. Jadi kita bawa ini. Lalu kemudian trend forecastingnya itu bicara tentang tekstilnya tuh ikat. Ikat. Nah, ikat kan Indonesia banyak. Banget. Nah ini saya bawa lah ulos, tapi ulos yang sudah di-reinvent untuk keperluan fashion. Benangnya diganti, tentu dengan alat tenun yang beda. Dan kita cari motif-motifnya yang sama dengan di global. Yeah. Karena yang kita tuju adalah New York, tempat bertemunya semua manusia di sana. Iya toh? Lalu kemudian macam-macam, ada aksesorinya. Saya bawa tuh yang kerang-kerang. Kemudian yang namanya, saya bicara tentang recycle. Ini contohnya recycle nih, jurinya. Ini pecahan beling nih. Betul. Pecahan beling namanya glass bead. Nah, kemudian dia dimasak lagi, dilebur, jadilah begini. It's very ethnic. Ya, lalu kemudian kita bicara tentang di sana itu tentang warna pasti ya. Iya. Lalu kemudian dengan isu-isu kekiniannya, misalnya ini problem dunia, apa segala yang tentang, ya itu tadi. Recycle itu nomor 1, kemudian upcycle. Nah contohnya recycle-nya ini yang dipakai. I know, ini abangnya. We have to talk about this one in particular, ladies and gents, yes, our friends, our viewers. Because the one that I'm wearing inside right here, you feel like it's just a very regular white shirt. I'm going to open it just a little bit for you. But this is a very special one because the thread... Yes, please, abang. I have you. Because I want to show them. Ya. Let's talk about this. So it seems like it's only a regular white shirt, but it is made very specifically, very different and very special because it is made from a plastic waste in the ocean in which the thread is being recycled to become a thread to make this fabric and voila, to become this white shirt. Itu apa? Gelang? Oh kalung. No, this is kalung choker. Ini dari Zilet. It's like run, Kemudian 90s. ada kancing peniti, pin. So Yeah. like this for this. Oke, but it's safe ya? Yeah. Safe dong. So you kind of mix and match between wastra that is somewhat very traditional, tapi you modernize it. Yeah, because the first when I heard they invite me to present my collection in New York. Yeah. Wow. Harus beda gitu ya, Harus Bang, ya? beda. Kita harus tahu nih style New York gimana. Betul. Stylenya itu ya street style mereka. Mereka itu semua di sana mau kaya, mau apa, semuanya mereka naik tram semuanya. Betul. Nggak ada naik mobil dan bergerak cepat. Cek. Yes. Dan mereka nggak peduli dengan yang namanya glamour atau apa semua. Iya. Jadi bagaimana menggabungkan antara tribal, karena my style is a tribal. Jadi gaya tribal yang ini sekarang menjadi tren di dunia ini dengan apa namanya bungkus Indigeneous fashion atau masyarakat adat. Yes. Pakai gini keren. Mini, micro, nano. Nano. Here. Alright. Silahkan, apalagi nih Bang? Nah ini purun. Oh, oke. Itu purun, berarti is it the same? Ya, it's the same. Ya, jadi kami kerja waktu itu didanai oleh United Nations untuk women empowering di sana dan membawa purun ini menjadi produk yang high class gitu, yang lebih naik kelas. Karena biasa purun tuh nggak dihargain. Gitu. Nah kemudian kita coba, kita kerja di sana, kita konservasi di sana di lahan 10 hektar. Untuk menanam kembali, kita bicara tentang supply chains. Lalu kemudian kita bangun rumah purun. Waktu itu di Sumatera Selatan sama Kalimantan Selatan. Dan I make like this. Ini cute banget. Ini cute Kak. Very cute. Ini dari NTT, ini namanya Naisa Molo. Oh. Ini yang namanya
100% Indonesia. Jadi kita nggak bicara made in Indonesia, tapi kita bicara 100% Indonesia. Iya, dan ada orang hutannya juga di sini. Ya campaign tentang bagaimana kita menjaga kita punya fauna. Fauna asli Indonesia. Jadi ada orang hutan, ada harimau. Jadi ini produk ini bercerita banyak banget tentang bagaimana menjaga hutan, menjaga kelestarian binatang-binatang Indonesia gitu-gitu. Dan menjaga lingkungan. Iya, dan juga preserve the culture. Karena Abang Merdi sendiri sudah 25 tahun di Iya, sini iya, yang ingin iya. melestarikan ulos in your fashion, in the house of Bukan fashion. ulos aja, tapi kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia included juga. Iya. Tapi ini kan tidak bisa cuma seorang Merdi Sihombing saja. You need the whole ecosystem of fashion industry dari Indonesia pun dari dukungan dari pemerintah. Ya. Karena yang tadi katanya Abang sendiri juga ini di sini banyak yang ibu-ibu yang sudah mulai senior tapi yang muda-muda tidak mau meregenerasi karena mereka mencari ke kota besar ahlian-ahlian yang mungkin pendapatannya lebih besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi ekosistem ini tidak berhenti cuma sampai pada ibu-ibu yang mungkin sudah senior nih. Bang Ferdi. Banyak banget PR-nya. Ayo Bang Merdi diceritakan nih. Satu-satu coba kita. Nomor satu kita omongin. ekosistemnya kita benerin, kemudian supply chains-nya. Oke. Nah supply chain itu kita bicara tentang traceability. Karena bisa ke-track tuh semuanya di mana simpul-simpul yang tersekat gitu loh. Karena ya kan traceability penting banget gitu loh. Setelah saya cek semuanya, traceability kopi ada, semua ada. Tenun tuh nggak ada loh. Iya. Nah terus kemudian kita kan is depend on the importer. Semua itu bahan baku tuh dari import semuanya. Can you imagine? Iya. Nah lalu kemudian itu datang dari Singapura atau Malaysia, jalurnya kemudian ke Surabaya. Dari Surabaya menyebar itu semuanya. Menyebar semuanya. Dan sebenarnya kita harus bisa menanam bahan baku. Kita bicara 100% Indonesia. Dan seharusnya bisa. Indonesia tak apa saja yang ditanam pasti dia akan tumbuh. Nah, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, ini sekarang keinginannya aja seperti apa. Kalau gitu Bang Merdi, mungkin terakhir dari aku penasaran deh kalau misalnya kita sebagai konsumen mau ikutan apa ya, mendukung gitu. Mendukung semua industri fashion untuk menjadi ekosistem yang lebih baik. Apa sih yang perlu kita lakukan sebagai konsumen? Harus tahu yang kamu pakai. Oke, itu yang pertama. Aku tahu, kali ini aku tahu. Iya dong, harus tahu nih. Jadi di dalamnya ini kamu tahu ceritanya apa segala. Karena ini berbeda dengan ketika kamu beli yang namanya di Fast fashion gitu yang oke, kita beli jadi ini kan ceritanya udah nggak ngomong filosofi lagi deh. Gimana ceritanya tiba-tiba wah aku mesti beli ini karena ini sampah dibeli ini terus kemudian ditenun oleh anak-anak muda yang mereka itu nenun tapi mereka sekolah. Keren banget gitu loh. Ada cerita ya, narasi yang kita pakai. Betul. The value-nya. The value is the story of the behind the product. Yes. Dan itu sebenarnya hanya ada di Indonesia. 100% Indonesia, I love that. Nah untuk Merdi Sihombing sendiri nih, you've been in this industry for 25 years. 20, a quarter of 50, wow. Jadi what is next for you, Abang? Next for me is Endless, limitless. Limit. karena chapternya masih panjang. Banget. Amin. As long as I'm living in this world. Jadi makanya saya bicara tentang bagaimana sih ini ayo bumi ini kita lestarikan gitu. Muluk banget ya. Enggak apa-apa dong, harus ada yang seperti itu. Ya, tapi banyak kesadaran anak-anak muda kok untuk itu gitu ya. Sekarang brand-brand anak muda ada bicara tentang sustainable. Dan yang makainya anak-anak itu juga, wah gue pakai ini nih gue bangga ini apa gitu. That's right. With a different character, different personality, but we transpire and transcend Batak culture. There you go. Dan itulah adalah keindahan Indonesia. Indonesia. Thank you very much, Abang. Merdi Sihombing, Horas Bang, all the best for you. Can't wait for your 25th year of Merdi Sihombing. Yes. All right, everyone. So we're up for another short break, but we still have more interesting stories when we return. Stay right here on the C Morning Show as we celebrate our anniversary.